adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar adik-adik semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama kakak Asria Dinda. Kalian bisa panggil Kak Dinda. Pada pembelajaran tematik kali ini, kita akan membahas mengenal bangun datar dan bangun ruang. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, yuk kita baca doa sama-sama agar pembelajaran kali ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang simak pembelajaran kali ini baik-baik ya. Sebelumnya, kalian tahu tidak apa itu bangun datar? Bangun datar atau bangun dua dimensi merupakan bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Pengertian lain, bangun datar adalah bangun yang memiliki unsur panjang dan lebar. Setelah mengetahui pengertian bangun datar, selanjutnya kakak akan menyebutkan macam-macam bangun datar. Ada persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan layang-layang. Coba kita sebutkan sekali lagi bersama-sama macam-macam bangun datar. Ada persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan layang-layang. Pintar. Nah, sekarang coba kakak minta kalian lihat di sekeliling kalian ada tidak benda-benda yang bentuknya mirip dengan macam-macam bangun datar yang tadi sudah disebutkan? Ada tidak? Ada. Pintar. Nah, di sekitar kakak juga ada nih beberapa benda yang bentuknya mirip dengan macam-macam bangun datar yang tadi sudah disebutkan. Coba kita lihat sama-sama ya. Nah, coba kalian lihat. Ini apa ya? Ya, benar, ini kertas HVS. Kira-kira ini mirip dengan bangun datar yang mana ya? Benar, bangun datar persegi panjang. Nah, coba lihat yang ini. Kira-kira ini apa ya? Ya, benar, ini kertas origami. Kira-kira ini mirip dengan bangun datar yang mana ya? Benar, bangun datar persegi. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan gambar rambu-rambu lalu lintas di samping ini. Kira-kira rambu-rambu lalu lintas itu mirip dengan bangun datar apa ya? Bangun datar apa? Benar, bangun datar segitiga. Setelah kalian mengetahui dan memahami apa itu bangun datar dan macam-macam bangun datar, selanjutnya kita akan belajar mengenai bangun ruang. Sebelumnya, kalian tahu tidak apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun yang memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi. Nah, setelah mengetahui pengertian bangun ruang, selanjutnya kakak akan menyebutkan macam-macam bangun ruang. Ada kubus, ada balok, ada tabung, ada kerucut, dan ada bola. Nah, selanjutnya kakak minta sekali lagi kalian lihat di sekeliling kalian ada tidak benda-benda yang bentuknya mirip dengan macam-macam bangun ruang yang tadi sudah disebutkan. Coba ada tidak?
Ada. Pintar. Nah, di sekitar kakak juga ada nih beberapa benda yang bentuknya mirip dengan bangun ruang yang tadi sudah disebutkan. Coba kita lihat sama-sama ya. Coba perhatikan dan lihat benda ini. Kira-kira ini benda apa ya? Benda apa? Ya, ini itu kotak kado. Kira-kira kotak kado ini bentuknya mirip dengan bangun ruang yang mana ya? Yang mana? Benar sekali, bangun ruang balok. Nah, selanjutnya lihat nih, ada benda apa ini? Ya, ini adalah botol minum. Kira-kira botol minum ini mirip dengan bangun ruang yang mana ya? Yang mana? Ya, tepat sekali, bangun ruang tabung. Nah, sekarang lihat benda ini. Benda apa? Familiar bukan? Ini sering dipakai ketika bermain sepak bola. Benda apa ini? Ya, bola. Kira-kira bola mirip dengan bangun ruang yang mana ya? Yang mana? Benar sekali, bangun ruang bola. Baik adik-adik, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa mengetahui apa saja bentuk bangun datar itu? Sudah pasti bisa dong. Nah, selanjutnya di sini kakak akan melanjutkan materi selanjutnya yang itu tentang pola pengubinan bangun datar. Di mana di sini kakak akan mengidentifikasi bangun datar yang disusun membentuk pola pengubinan. Sebelum kita lanjut, nah kita harus mengetahui nih apa sih tujuan pembelajaran tentang materi ini. Selanjutnya, mari kita simak. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menentukan bangun datar yang membentuk pola pengubinan sejenis dan berbeda jenis dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyusun bangun datar membentuk pola pengubinan sejenis dan berbeda jenis dengan tepat. Nah, selanjutnya mari kita simak materi yang akan kakak sampaikan. Menentukan pola pengubinan bangun datar sejenis. Bagaimana sih menentukan pola tersebut? Nah, seperti yang kita ketahui, apakah kalian pernah mengamati gambar rumah, bentuk rumah? Nah, bentuk rumah ini tersusun dari beberapa jenis bangun datar. Mari kita simak apa saja nih bentuk bangun datar tersebut. Yang pertama, contohnya ada, ini gambar apa adik-adik? Ini gambar pintu. Tuh, iya. Dan pintu ini berbentuk bangun datar yang bernama persegi panjang. Pintar adik-adik. Selanjutnya ada atap rumah. Coba perhatikan, atap rumah ini bentuk bangun datar apa ya? Ya, betul, segitiga. Ya, seperti itu. Betul, benar. Tepat sekali. Selanjutnya ada apa lagi ya? Nah, ini adalah ubin atau yang sering disebut lantai. Lantai ini atau ubin ini berbentuk apa coba? Persegi. Ya, betul, tepat sekali. Nah, seperti itu ya adik-adik. Selanjutnya yaitu menentukan pola pengubinan bangun datar sejenis, di mana susunan ubin pada lantai merupakan contoh pola pengubinan yang seperti tadi ya adik-adik. Nah, pengubinan yaitu merupakan susunan bangun datar yang menutup suatu permukaan. Ubin lantai tidak saling tindih dan tidak ada celah. Pola pengubinan dapat disusun dari satu jenis bangun datar yang sama.
Selanjutnya ada contoh-contoh pola pengubinan bangun datar sejenis. Nah, seperti ini ya adik-adik. Ini merupakan pola pengubinan di mana pola pengubinan tersebut tersusun dari bangun datar yang bentuknya yaitu pengubinan persegi. Iya, seperti itu ya. Jadi pada gambar ini, pengubinan ini, pola pengubinan ini, mereka itu tersusun dari jenis bangun datar yang bernama persegi. Nah, seperti itu ya. Di situ persegi tersebut saling rapat. Karena pada penjelasan yang sebelumnya yaitu pola pengubinan itu yaitu polanya ya berupa pola yang tidak ada celah ya, rapat gitu ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada contoh berikutnya yaitu ini biasanya rumah atau tembok ya adik-adik. Nah, ini tuh merupakan pola pengubinan persegi panjang. Betul. Iya, jadi pola pengubinan ini tersusun dari bentuk bangun datar yaitu persegi panjang. Betul. Sehingga dapat disebut juga sebagai pengubinan persegi panjang. Ya, seperti itu. Pintar sekali. Kemudian contoh selanjutnya yaitu ada coba. Ini pola pengubinan bangun datarnya jenis apa ya? Ada yang tahu adik-adik? Ya, betul, segitiga. Jadi pola pengubinan itu pola pengubinan pada gambar ini yaitu pengubinan segitiga, di mana pola ini tersusun dari bangun datar yang bernama segitiga. Betul ya. Coba bisa dilihat ya, itu segitiga gitu, tersusun rapat semuanya ya, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, menentukan pola pengubinan dari dua bangun datar ataupun lebih ya adik-adik. Contohnya, coba kira-kira pada pola pengubinan ini terdapat bentuk apa adik-adik? Apa? Ya, pola segitiga dan persegi. Betul ya. Itu ada segitiganya, kemudian ada bentuk persegi. Betul sekali. Kita lanjut ya. Contoh selanjutnya. Yang kedua ada pola persegi panjang dan persegi. Ini merupakan gambar anyaman ya adik-adik. Anyaman itu ya seperti ini. Jadi biasanya ini tuh bisa dari kayu ataupun misalnya dari kertas lipat atau enggak kertas origami. Nah, seperti ini susunan polanya itu pola persegi panjang persegi. Nah, seperti itu ya adik-adik. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Dini Arlina. Nah, adik-adik bisa panggil kakak Kak Dini. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun bangun datar dengan pola pengubinan. Sebelum itu, kalian ingat tidak pengertian dari pola pengubinan? Nah, bagus. Jadi, pola pengubinan yaitu susunan bangun datar yang menutup suatu permukaan. Pola pengubinan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dapat disusun dari satu jenis bangun datar yang sama. Lalu yang kedua, pola pengubinan disusun dari beberapa jenis bangun datar yang berbeda. Nah, di sini kakak akan memperlihatkan contoh pola pengubinan dari bangun datar yang dapat kalian lihat di kehidupan sehari-hari. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar di samping kakak.
Nah, ini adalah ubin yang biasa kita lihat di rumah kita sendiri. Lalu, bangun datar apa yang membentuk pola pengubinan di ubin tersebut? Coba adik-adik tebak. Betul sekali, ini terdapat bangun datar persegi. Nah, ubin ini sangat tersusun rapi, tidak terdapat celah, dan tidak saling tumpang tindih. Nah, selanjutnya adik-adik tahu tidak ini bangun datar apa namanya? Betul sekali, ini adalah bangun datar dari persegi panjang. Nah, di sini kakak akan menyusun kembali agar menjadi sebuah pola pengubinan. Selanjutnya, adik-adik tahu tidak ini bangun datar apa namanya? Ya, betul sekali. Ini adalah persegi yang sudah tadi kakak lihatkan di pola pengubinan dengan bangun datar sejenis. Nah, yang terakhir kakak akan menetapkan persegi dengan berbeda warna. Nah, inilah pola pengubinan yang membentuk rumah. Coba adik-adik sebutkan bangun datar apa saja yang terdapat di papan tulis tersebut. Coba yang ini apa? Betul sekali, ini segitiga. Lalu yang ini apa? Yap, betul, ini persegi panjang. Dan yang terakhir, ini apa? Ya, persegi. Nah, kali ini kakak akan memberikan contoh soal. Yang pertama yaitu manakah yang termasuk bangun datar pola pengubinan? Nah, jawabannya yaitu poin A. Betul sekali. Nah, alasannya mengapa? Nah, coba kita lihat di penyelesaiannya. Nah, adik-adik, coba ada yang tahu tidak bangun datar apa yang terdapat di poin A? Betul sekali, itu adalah bangun datar persegi panjang. Nah, kali ini kita akan menyusun pola pengubinan tersebut satu persatu. Nah, sekarang kita susun persegi panjang dari yang ke-1, lalu dilanjutkan ke yang kedua, dan ditambah kembali menjadi 3 persegi panjang, lalu yang keempat, dan yang terakhir yang kelima. Persegi panjang tersebut dapat kita lihat semuanya tersusun dengan rapi, tidak terdapat celah maupun bertumpang tindih. Nah, berbeda dengan poin B. Poin B yaitu dari bangun datar lingkaran. Nah, bangun datar lingkaran tersebut sangat tidak tersusun dan saling bertumpukan. Adik-adik, itulah cara menyusun bangun datar menjadi suatu pola pengubinan. Semoga adik-adik dapat memahami apa yang telah kakak jelaskan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama kakak Dede Hidayatullah. Kalian bisa panggil Kak Dede, Kak Hidayat, atau kakak aja ya. Nah, sebelumnya kan sudah belajar ya sama Kak Dinda, Kak Lina, dan Kak Farah tentang bangun ruang dan bangun datar. Terus sama pola pengubinan. Nah, sekarang sebelum ke materi selanjutnya, kakak punya permainan tentang pola pengubinan. Yuk kita mulai ya. Nah, di samping kakak ini ada jenis-jenis bangun datar. Permainannya kalian tinggal mencocok-cocokkan saja antara bangun datar satu dengan bangun datar yang lainnya. Nah, seperti contoh di tangan kakak ini ada bangun datar coba betul sekali persegi.
Nah, nanti tinggal dimasukkan ke sini seperti ini. Terus ada lagi di tangan kakak ada bangun datar. Bangun datar apa? Betul sekali, persegi panjang. Nah, persegi panjang nanti dimasukin ke sini. Nah, dan seterusnya. Terus ada persegi panjang, terus ada segitiga, kan? Nah, pokoknya nanti diteruskan sama adik-adik ya yang ada di rumah. Nah, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, sangat mudah bukan? Mudah. Nah, coba kakak ingin tahu nih, apakah kalian sudah tahu? Apakah kalian sudah tahu apa itu ruas garis? Belum. Nah, baik. Ruas garis ini merupakan bagian dari garis yang terdiri dari beberapa titik dan dibatasi oleh dua titik yang berbeda pada kedua ujungnya. Disebut ruas garis. Sebelum ke ruas garis, kita kenalan dulu yuk sama bangun datar yang ada di samping kakak ini. Yang di samping kakak ini ada lingkaran, terus ada persegi, dan ada persegi panjang, terus ada apa lagi ya? Oh iya, ada segitiga, terus apa lagi? Betul sekali, ada apa? Betul, jajar genjang. Ada jajar genjang. Terus ada apa? Betul sekali, trapesium. Ada trapesium. Terus ada apa lagi ya? Betul sekali, ada belah ketupat. Ada belah ketupat. Selanjutnya ada layang-layang. Ada layang-layang. Nah, terus contoh bangun datar dalam kehidupan sehari-hari itu ada apa saja sih? Yang pertama, persegi. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu ada jam dinding. Yang kedua ada persegi panjang. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya ada buku. Ada buku. Yang ketiga, contoh dalam kehidupan sehari-hari dari bangun datar lingkaran itu ada jam dinding. Keset dan serbet berbentuk bangun datar. Bangun datar tertentu, bangun datar tertentu mempunyai ruas garis. Nah, coba kita perhatikan. Ada di sini ada keset dan ada serbet. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada keset. Kita ketahui titik A, B, C, dan D. Oh iya kak, apa sih itu titik? Nah, titik ini merupakan pangkal atau titik temu dari dua ruas garis, ya, disebut titik atau sering kita sebut titik sudut, gitu kan? Nah, coba kita lihat ada berapa sih ruas garis yang ada di keset itu? Yuk kita hitung sama-sama. Ada 1 A, B, 2 C dan D, yang ketiga ada A dan C, dan yang terakhir ada B dan D. Jadi dapat disimpulkan bahwa ruas garis keset itu ada 4 ruas garis. Selanjutnya kita ke serbet. Nah, serbet ini kira-kira memiliki berapa ruas garis ya? Yuk kita hitung sama bareng-bareng.
kita ketahui ada titik A, B, C dengan D. Nah, kita hitung bareng-bareng. Titik A ke B itu termasuk ruas garis, ada 1, ada 2, C dengan D, 3, B dengan D, dan yang terakhir ada A dengan C. Jadi dapat disimpulkan bahwa serbet ini memiliki 4 ruas garis. Selanjutnya, coba lihat di samping kakak. Di samping kakak ini ada gambar apa ya? Ya, betul sekali. Gambar seperti segitiga. Nah, segitiga ini kira-kira memiliki berapa ruas garis ya? Yuk kita hitung bareng-bareng. Ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa segitiga ini memiliki 3 ruas garis. Sekarang ke macam-macam bangun ruang. Nah, macam-macam bangun ruang ini ada apa saja ya sih? Yang pertama, ada kubus, ada balok, terus ada tabung, terus ada bola, yang terakhir ada kerucut. Yang pertama ada dadu. Dadu mirip seperti kubus. Yang kedua ada penghapus. Penghapus mirip seperti balok. Dan yang ketiga ada tenda, mirip seperti prisma segitiga. Ada piramid, mirip seperti 5 segi 4. Ada lilin, mirip seperti tabung. Dan yang keenam ada bola, mirip seperti bola. Dan yang terakhir, di ulang tahun, mirip seperti kerucut. Selanjutnya, dadu. Dadu ini mirip seperti apa sih? Ya, betul sekali, kan sudah dibahas ya, mirip seperti kubus. Kira-kira kubus ini memiliki berapa ruas garis sih? Yuk kita bahas bareng-bareng. Coba kita lihat ya. Ada berapa? Kita lihat. Coba kita lihat. Wow, banyak sekali ya. Ya, coba kita hitung bareng-bareng. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dapat disimpulkan bahwa dadu ini, jumlah ruas garis kubus atau dadu ini memiliki 12 ruas garis. Selanjutnya ada penghapus. Penghapus ini mirip seperti, betul sekali, mirip seperti balok, bangun ruang balok. Nah, kira-kira balok ini memiliki berapa ruas garis ya? Wah, banyak sekali. Coba kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dapat disimpulkan bahwa ruas garis penghapus atau balok ini memiliki 12 ruas garis. Supaya kalian lebih paham, kita bahas di samping kakak. Nah, di samping kakak di sini sudah ada whiteboard. Kakak mau menggambarkan ruas bangun datar. Nah, di samping kakak ini sudah ada whiteboard dan sudah ditulis bangun datar persegi panjang. Nah, kita hitung bareng-bareng ya, ruas garisnya ada berapa. Nah, ruas garisnya ini titik A,
titik B, titik C, titik D. Nah, ruas garisnya itu yang mana coba? Nah, betul sekali. Ada titik A ke titik B 1, terus betul sekali titik B ke titik C 2, betul sekali titik C ke titik D 3, dan yang terakhir ada titik A ke titik D. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa bangun datar persegi panjang ini memiliki 4 ruas garis. Mana sudah paham tentang ruas garis bangun ruang dan bangun datar? Sudah? Bagus. Selanjutnya kakak akan mencontohkan bangun ruang yang ada di ruangan ini ya. Nah, di samping kakak ini sudah ada bangun ruang mirip apa coba? Betul sekali, mirip balok. Nah, kita hitung bareng-bareng ya. Kira-kira bangun ruang balok ini memiliki berapa ruas garis ya? Jadi kita hitung bareng-bareng. Ada 1, kita hitung depannya dulu ya. 1, 2, 3, 4. Jadi depannya itu ada 4 ruas. Kita ke pinggir. Tadi 4. Hitung dari sini ya. 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ruas. Sekarang tinggal belakang. Nih, 8. Tadi kan 8. 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dapat disimpulkan bahwa ruas garis yang ada di balok ini ada 12 ruas garis. Oke ya. Paham adik-adik? Paham adik-adik? Paham? Keren. Mungkin sekian pembahasan kali ini tentang ruas garis bangun ruang dan bangun datar. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.